Hai semua, kenalin, namaku Ayah. Aku mau cerita tentang kejadian horor yang pernah aku alamin saat delegasi dulu. Kejadiannya itu di bulan Agustus 2014. Kalau tidak salah, di hari Jumat dini hari. Aku dan teman-teman delegasiku saat itu lagi sibuk ngerjain berkas persidangan di salah satu rumah teman delegasiku yang bernama Rahma. Rumah Rahma ini terletak di perumahan daerah pinggiran kota yang memang agak sepi. Rumah itu sebenarnya rumah kakaknya yang jarang ditempatin karena sering tugas dinas keluar kota. Singkat cerita, kita yang lagi serius ngerjain berkas sidang di ruang tamu, tiba-tiba dikejutkan dengan temanku yang bernama Wulan yang teriak dan nangis keras banget. Sampai-sampai kita semua kebingungan karena dari awal si Wulan ini anteng-anteng aja ngerjain berkas. Wulan sempat benar-benar gak mau ngomong dan hanya nangis, teriak seperti orang kesurupan. Kejadian itu berlangsung cukup lama, sekitar setengah jam. Setelah Wulan mulai tenang, Wulan akhirnya mau cerita tentang kejadian itu. Katanya, dia ngelihat sosok perempuan berpakaian hitam berambut panjang dengan mata merah ngeliatin dia terus-terusan dari lorong dekat ruang tamu. Wulan teriak karena takut disamperin perempuan ini. Perempuan itu berbisik ke telinga Wulan dan bilang bahwa dia gak suka dengan kehadiran kita di rumah ini yang masuk tanpa permisi dan bikin keributan. Padahal kita kan ribut karena memang lagi diskusi tentang substansi dari berkas. Akhirnya kita semua mutusin untuk selesai pemberkasan saat itu juga dan ngelanjutin di pagi harinya. Mengingat itu juga udah jam 1 pagi. Waktu kita udah berberes dan siap buat pulang, tiba-tiba vas bunga di samping ketua delegasiku, Ilham, jatuh. Awalnya kita semua ngira itu disenggol sama Ilham, tapi dia bilang sama sekali gak ada nyentuh. Setelah dipikir-pikir, sebenarnya jarak antara vas yang jatuh dengan posisi si Ilham berdiri lumayan jauh. Ketika kita lagi ribut nuduh siapa pelaku yang ngejatuhin vas bunga, pintu kamar mandi di dekat dapur yang awalnya kebuka tiba-tiba ketutup. Padahal kita satu-satunya orang yang ada di rumah itu dan semua orang sedang berkumpul di ruang tamu untuk siap-siap pulang. Jadi jelas gak ada orang yang lagi di kamar mandi saat itu. Tanpa instruksi, kompak, semua teman-teman delegasiku langsung panik. Ada yang saling pelukan, ada yang teriak sendiri, ada yang diam karena ketakutan, dan ada yang udah panik kabur dari ruang tamu keluar rumah. Pokoknya suasana pada saat itu benar-benar mencekam banget. Karena kita udah takut banget, akhirnya kita pulang bareng-bareng dan besoknya kita libur buat dari kegiatan delegasi seharian. Sampai saat ini, aku dan teman-teman delegasiku masih sering keingat sama kejadian malam itu. Sampai kita kadang masih takut buat main ke rumah itu lagi. Hai, namaku Budi. Aku dari universitas. Aku dulu pernah ikut delegasi TRD 5 di tahun 2018. Dan seingatku, waktu delegasi aku masih semester 4. Jadi aku mau cerita soal pengalamanku pas lagi persiapan delegasi dulu. Sebenarnya kejadiannya nggak pas ngerjain berkas atau latihan sidang sih. Tapi waktu aku lagi perjalanan pulang sehabis delegasi. Ya nggak apa-apa lah ya, karena kejadiannya masih waktu delegasi. Malam itu, aku baru selesai pemberkasan di kampus.
Dan pulangnya udah malam banget. Kalau nggak salah sekitar jam 12 malam. Aku kan anaknya udah biasa pulang malam, karena biasa nongkrong di anggaran dekat kampus. Tapi malam itu kerasa beda banget dari malam sebelumnya. Suasana di jalan mencekam. Karena nggak tahu kenapa ya, di jalan tuh rasanya sepi banget. Ditambah, aku ngerasa pusing, dan pundakku kerasa berat. Mungkin karena efek kecapean habis delegasi kali ya. Pikirku saat di jalan supaya tetap positive thinking. Apesnya, rumahku bisa dibilang jauh dari kampus. Dan mau nggak mau, harus ngerasain tegang sepanjang perjalanan pulang. Di tengah jalan, sekitar daerah, aku ngerasa jok motor belakangku tiba-tiba ada yang dudukin. Padahal jelas-jelas aku naik motor sendiri. Dan aku udah jauh banget dari area kampus. Jadi nggak mungkin dong ada temanku yang iseng tiba-tiba numpang di motorku. Kan nggak lucu ya. Karena penasaran, aku iseng ngeliat di kaca spion kanan motorku. Dan jujur, waktu itu adalah pilihan terburukku selama hidup. Aku ngeliat ada makhluk rambut panjang berantakan duduk di kursi belakang motorku. Kalau nggak salah waktu itu bajunya putih kucel, mirip roda lumpur gitu. Dan kalian pasti tahu lah siapa, tanpa perlu aku sebutin namanya. Jujur, waktu itu aku kicep banget, gak tahu harus ngapain. Mau turun dari motor tapi takut, mau tetap jalan juga makin takut. Teriak pun aku gak sanggup, karena mulutku kerasa kaku, gak mau kebuka. Selama perjalanan, kakiku gemeteran. Rasanya kok gak sampai-sampai, padahal dari tadi udah jauh banget perjalanan dari kampus, udah OTW pulang ya. Aku gak mau nekat nih buat ngelirik spion buat kedua kalinya. Jadi pandanganku fokus terus ngeliatin jalan yang ada di depan. Dengan gak ngelirik spion, aku pikir gak bakal diganggu lagi. Ternyata dugaanku salah. Penumpang gelapku ini justru semakin menjadi-jadi. Dengan memegang pundak kananku dengan tangan kanannya. Otomatis aku refleks mulai ke kanan. Dan yang benar, di sana tangannya udah putih, keriput, dengan kuku yang panjang. Dan sumpah tangannya waktu itu dingin banget. Tapi aku masih bersyukur gak ditunjukin wajahnya. Coba waktu itu kalau ditunjukin wajah, mungkin aku udah pingsan di jalan. Sepanjang perjalanan, aku terus baca kursi dalam hati. Dan alhamdulillah, motorku akhirnya terasa ringan lagi. Besoknya, aku cerita ke temanku si Benny tentang kejadian malam itu. Kata si Benny, dia pernah ngalamin apa yang aku alamin. Persis banget kejadiannya malam itu. Ternyata setelah dengar penjelasan dari si Benny, aku ingat-ingat lagi. Penyebabnya adalah tempat pijakan kaki untuk boncengan di motorku itu. Selama perjalanan, aku turunin terus. Yang katanya bakal mengundang makhluk-makhluk itu buat ikut boncengan sama kita. Ya, sejak saat itu aku selalu gak pernah lupa buat naikin pijakan kaki dari motorku sebelum pergi kemana-mana. Halo, namaku Anton. Ini pengalamanku waktu September 2014 lalu, saat aku dan delegasiku mewakilin universitasku di lomba TLD 4. Kejadian ini terjadi sewaktu aku menginap di hotel transit di Bali. Saat di hotel transit, aku dan teman-temanku latihan sidang di kamar hotel yang seadanya. Kita latihan dari siang sampai malam jam 10. Rasanya udah capek banget, sampai beberapa temanku udah gak fokus lagi dengan peran-perannya. Saat selesai latihan, aku maunya keluar hotel buat beli air di minimarket. Dan aku ngajak salah satu temanku, sebut saja Angga. Tapi dia nolak, karena dia bilang takut baliknya kemalaman, karena besok pagi udah harus berangkat ke hotel panitia. Pas banget tuh, waktu aku keluar dari kamar, suasananya udah sepi. Bahkan, aku nggak lihat ada pegawai hotel yang lewat. Aku ngerasa ada yang aneh, dan firasatku bilang, rasanya aku mending nggak usah belanja aja deh. Tapi karena aku haus banget, aku nekat untuk tetap belanja. Karena teman-temanku nggak ada yang mau sharing minuman mereka. Pas sampai di lorong lantai 2,
aku ngeliat ada satu kamar yang di depannya ada cewek berdiri gitu. Cewek itu berambut hitam panjang sepinggang, memakai gaun putih, dan sepertinya pakai parfum yang aromanya bunga-bunga gitu deh. Soalnya dari pintu kamarku sampai di lorong itu bau bunganya kecium banget. Aku pertama kali ngeliat rada heran, ngapain sih cewek malam-malam diam di depan kamar? Waktu aku lagi jalan ke arah dia, tiba-tiba cewek itu menghilang. Aku benar-benar speechless banget karena aku nggak kepikiran bakal ngalamin kejadian yang kayak gini. Aku langsung lari ke hotel buat cari minimarket terdekat. Sepanjang jalan dari minimarket tadi, aku masih kepikiran apa yang aku lihat itu beneran nyata atau enggak. Soalnya aku tipikal orang yang nggak percaya hal-hal mistis kayak gitu. Pas aku balik ke hotel, sebelum sampai ke lorong tadi, aku udah parno banget. Apa dia masih di sana atau enggak? Aku kepikiran untuk lapor ke pegawai hotel, karena jujur aku udah takut banget sama kejadian tadi. Tapi aku nggak bisa nemuin satu orang pun di sekitar kamar. Karena aku udah buntu, nggak tahu mau ngapain lagi, akhirnya aku memberanikan diriku untuk masuk ke lorong yang tadi. Aku rasa udah deg-degan banget, tapi untungnya sosok yang tadi aku lihat udah nggak ada. Sampai di kamar, aku mau ceritain ke temenku soal kejadian yang tadi. Tapi mereka semua udah pada tidur, jadi aku simpan ceritaku sampai besok pagi. Sebelum tidur, aku ngerasa cemas dan agak takut, karena masih keinget kejadian yang tadi. Tapi aku usahain untuk tidur, karena besok pagi harus berangkat ke hotel panitia. Waktu tidur, aku sempat mimpi didatangi sama sosok yang aku temuin tadi. Dan dia nunjukin wajahnya yang pucat dan gak ada matanya. Di mimpiku, aku ngerasa berat banget, gak bisa gerak, dan bahkan teriak pun aku gak sanggup. Aku mulai baca doa dalam hati, dan akhirnya aku pun bangun dengan keadaan berkeringat, karena aku takut banget sampai sosok itu masuk ke mimpiku. Akhirnya aku siap-siap, karena udah mau berangkat ke hotel panitia. Setelah siap-siap, panitia jemput aku sama teman-temanku ke hotel transit. Dari kamar hotel ke mobil panitia, aku sempat ceritain tentang apa yang aku alamin semalam sampai di mimpiku. Aku benar-benar syok setelah dengar jawaban dari panitia, karena dia bilang kalau hotel yang kita tempati itu memang lumayan angker dan bisa dibilang salah satu urban legend di Denpasar. Setelah dengar jawabannya, aku cuma diam aja dari bus sampai ke hotel panitia. Selama di hotel panitia, aku ngerasa lebih tenang dan udah gak kepikiran soal cewek itu, karena kebawa euforia acara TRD waktu itu. Sampai akhirnya, hari Sabtu, aku dan delegasiku udah siap buat berangkat ke PN Denpasar untuk lomba babak penyisihan. Di PN, aku pun udah persiapin semua fokusku untuk sidangnya, karena aku waktu lomba dapat peran sebagai panitera yang benar-benar berperan penting dalam persidangan. Waktu giliran delegasiku tiba, aku yang paling pertama memasuki ruangan sidang. Di ruangan itu posisinya cuma ada aku di depan dan ada 4 orang juri. Tetapi sebelum aku mulai, fokusku hancur. Karena di pojok ruangan sidang, aku ngeliat sosok cewek yang gangguin aku di hotel transit. Di pikiranku saat itu adalah, aku harus bisa fokus dan ngontrol rasa takutku untuk bisa mempresentasikan kasus kepada juri. Setelah sidang, aku ngerasa kayak performa aku benar-benar down banget, karena aku takut ngeliat sosok cewek itu yang terus tersenyum menatapku dengan senyumannya lebar sampai menyentuh telinga. Setelah persidangan hari itu, aku dan delegasi langsung balik ke hotel untuk istirahat. Di hotel, aku ceritain alasan kenapa performaku benar-benar kacau. Setelah aku ceritain, beberapa temanku bilang, mungkin kita mengganggu dan ribut saat di hotel transit, makanya aku digangguin. Tapi setelah aku pikir-pikir, kenapa cuma aku aja yang digangguin? Setelah hasil penyisihan keluar, hasilnya sangat menyedihkan. Aku dan delegasiku tereliminasi. Rasanya sedih banget. Aku ngerasa akulah penyebab kekalahan delegasiku. Gara-gara aku, sampai delegasiku nggak lolos babak penyisihan. Singkat cerita, akhirnya kita siap-siap untuk pulang karena rangkaian acara sudah selesai. Setelah siap-siap, aku dan teman-temanku akhirnya pamitan kepada panitia. Waktu di bus, aku duduk di samping kaca
karena aku pengen murung sambil liatin jalan. Saat perjalanan ke bandara, aku kaget ketika di perjalanan ada pohon beringin besar dan di bawahnya ada sosok itu lagi yang melambai ke arahku. Akhirnya aku tutup tirai jendelaku karena aku takut dan memutuskan untuk tidur.